Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Ibu Wamendagri beserta jajarannya, yang saya hormati para gubernur, para bupati, wali kota yang hadir pada siang hari ini. Next. Ya, sebagai gambaran umum, Provinsi Maluku Utara dibentuk pada tahun 1999 dan terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah desa 1063 dan kelurahan 118, total penduduk kurang lebih sekitar 1,3 juta. Dengan luas daratan 30% dan luas laut sekitar 70%. Next. Kondisi keuangan dari Maluku Utara ini ilustrasi 5 tahun terakhir. Kalau dilihat bahwa total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, ada penambahan yang lumayan signifikan di pendapatan asli daerah PAD di 6 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 dari hanya 17% per 2025 menjadi 27%. Dan pendapatan transfer atau TKD secara rasio ada penurunan karena peningkatan di PAD, tetapi secara rupiah tidak ada peningkatan yang signifikan dana transfer dari pusat ke daerah untuk 6 tahun terakhir. Next. Jadi untuk memberikan gambaran aja secara garis besar bahwa posisi Maluku Utara ada di fiskal lemah karena PAD-nya range antara 25 sampai 27%. Seperti tadi kata Pak Ketua, dibutuhkan minimal 40% untuk masuk di fiskal kuat. Next. Dan hal yang serupa terjadi untuk 10 kabupaten kota, semuanya PAD-nya lemah dan fiskal lemah dan sangat bergantung terhadap dana transfer pusat ke daerah. Next. Ini untuk ilustrasi gambarannya antara pendapatan daerah berbanding dengan PAD-nya, dan rata-rata bisa dilihat bahwa PAD-nya semuanya lemah. Provinsi sendiri udah lemah di 25%, tapi kabupaten kota pun mulai dari 2 sampai 15%. Yang 2 digit ini pun karena merupakan daerah penghasil nikel. Next. Untuk pendapatan transfer, DAU kalau dilihat dari tahun 2021 sampai 2025 angkanya di rata-rata 1,2 triliun. Kemudian untuk DAK di tahun 2021 sampai 2024 angkanya masih lumayan, tetapi di tahun 2025 karena ada efisiensi jadi DAK-nya juga turun. DBH terjadi peningkatan karena produksi nikel di Maluku Utara termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi DBH-nya dari tadinya hanya sekitar 200-an miliar, sekarang 800-900 miliar per tahunnya. Next. Belanja daerah, belanja pegawai dikarenakan tidak ada kenaikan yang signifikan atau stagnan untuk DAU, tetapi belanja pegawai, jumlah pegawai dan ASN-nya bertambah terus, sehingga persentase belanja pegawai dibandingkan dengan pendapatan persentasenya naik terus mulai dari 6 tahun terakhir di tahun 2020 yang hanya 28%. Per tahun 2025 terjadi kenaikan yang signifikan di 38%. Salah satu penyebabnya juga ada kenaikan TPP dari Pergub pemerintah sebelumnya dan pengangkatan P3K. Selain dari itu, persentase belanja operasi pun bertambah di tahun 2025 ini menjadi 77% dari total pendapatan. Next. Persentase antara DAU dan belanja pegawai
Di tahun 2025 bisa dikatakan hampir 100%. Jadi dari total DAU yang akan diterima oleh Provinsi Maluku Utara, hampir 100% dipakai untuk belanja pegawai. Artinya tidak ada lagi yang tersisa untuk dipakai untuk operasional dan pembangunan. Next. Ini kondisi existing ASN hari ini berjumlah sekitar 9.800 dan sebagian besar guru. Guru sekitar hampir 6.000 dan lainnya nakes dan tenaga teknis. Next. Pendapatan 2024 sebagai ilustrasi, dana transfer daerah 72%, PAD sekitar 27%, fiskal lemah, kita sangat bergantung terhadap dana transfer pusat ke daerah. Next. Begitu halnya juga sama untuk 2025 kita bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah. Next. Untuk belanja pegawai udah di 37% di tahun 2024, belanja modal hanya tersisa 17%, dan kalau kita lihat belanja jalan, irigasi, dan jaringan hanya di 300 miliar per tahun. Next. 2025 belanja modal sisa hampir 15% saja, belanja pegawainya menjadi naik di angka 49% karena ada penambahan jumlah ASN, dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan turun menjadi 134 miliar karena ada pemotongan dari DAK PU sebesar 157 miliar dari efisiensi kemarin. Next. Ini kondisi jalan yang ada di Maluku Utara. Kita masih memiliki ruas jalan provinsi kurang lebih seperti ini sepanjang 1.200 km. Di luar ruas kabupaten kota masing-masing 300 sampai 500 km dari 10 kabupaten kota masing-masing. Ini menjadi salah satu PR bagi Provinsi Maluku Utara dan teriakan dari masyarakat Maluku Utara setiap harinya karena mereka tidak memiliki akses mobilisasi yang aman. Next. Dari data PU yang kami miliki dari 1.200 km dari ruas provinsi yang harus kami selesaikan dibutuhkan dana sekitar 3,6 triliun, dan jika dilihat rata-rata belanja modal dan jalan dengan APBD Provinsi Maluku Utara yang ada dibutuhkan 15 tahun. Itu pun jika kita menghitung inflasi dan kenaikan harga material maka mungkin dibutuhkan 20 sampai 25 tahun ke depan. Next. Next. Nah, jadi permasalahan seperti tadi yang sudah disampaikan dan dipaparkan bahwa kita fiskal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah, dan DAU kita 100% habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH. Dan posisi hutang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar 3,2 triliun, hutangnya ada 998 miliar atau sekitar 30% dari APBD, dan hal yang serupa terjadi juga di 10 kabupaten kota, rata-rata ada defisit kurang lebih 20-30% peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya. Next. Ini kurang lebih rekap hutang, jadi ada hutang dari tahun sebelumnya, ada SMI yang harus dibayarkan, kemudian ada hutang DBH, hutang proyek multi-year, kurang lebih 998 miliar yang harus kami cicil. Next. Jadi usulan dari kami Provinsi Maluku Utara dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai 100% dan kami bergantung pada PAD dan DBH, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Ada 7 item dalam PAD, salah satunya adalah pajak air permukaan. Saat ini perhitungannya masih menggunakan flow meter dan masih sangat manual. Kita tidak bisa memetakan berapa sebenarnya potensi dari pajak
air permukaan, jika memungkinkan dibuatkan usulan, kami mengusulkan dibuatkan peraturan atau rasio menghitung total output dari IUP, total output dari smelter, misalnya sekian juta ton, dikali dengan rasio penggunaan air permukaan dalam menghasilkan output tersebut dikali dengan rupiah, itulah potensi pajak air permukaan, sehingga kita tahu berapa potensi kita ketika kita mengkolek kepada pihak swasta, kita ada patokan sebenarnya berapa potensinya. Karena ketika kita bilang bahwa kita ada loss dalam pajak, ada potential loss dalam pajak air permukaan, tapi kita tidak tahu sebenarnya berapa nilai yang harus haknya daerah untuk terima, karena dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Begitupun dengan pajak alat berat menjadi salah satu variabel dalam PAD, tetapi di lapangan kita kesulitan mendapatkan data sebenarnya berapa banyak alat berat yang dipakai bekerja di pihak swasta masing-masing, karena semua datanya melalui Kementerian SDM dan provinsi tidak disesekan. Dan yang ketiga, contoh dalam DBH, dasar perhitungan DBH itu adalah pajak land rent dan royalti. Dalam perhitungan land rent, kita sebenarnya mendapatkan pajak PNBP berdasarkan produksi dari IUP contohnya, tetapi kita tidak memiliki, daerah Provinsi Maluku Utara kita tidak memiliki data RKAB. Walaupun secara aturan dan secara surat, jika kita melihat surat RKAB ada tembusan kepada gubernur provinsi daerah itu, tetapi kenyataan di lapangan kita tidak disesekan. Ketika kita meminta pun bingung mendapat datanya di mana. Mungkin di provinsi lain mendapatkannya, tetapi di Provinsi Maluku Utara, atau mungkin juga kesalahan dari ASN kami sebelumnya, tetapi saya ketika mencari data berapa total RKB yang ada di Maluku Utara per masing-masing pihak pemilik IUP, kami tidak memiliki data itu, sehingga kami tidak punya dasar untuk menghitung berapa sebenarnya potensi PNBP yang sebenarnya bisa dihasilkan. Dan itu beberapa harapan yang kami bisa dibantu daerah tambang, karena APBD kami bergantung hanya terhadap DBH dan PAD, tetapi kemudian kami mengalami keterbatasan dalam menghitung potensi sebenarnya yang kami harus dapatkan dari PAD. Sebagai contoh, jika boleh sharing, ada suatu pulau di Pasifik namanya Pulau Nauru. Di tahun 90-an sangat kaya dengan fosfat, tetapi dalam pemanfaatannya pada akhirnya sumber daya alam itu habis. Ketika sumber daya alam itu habis, yang tersisa hanya dampak lingkungan dan tidak terjadi diversifikasi ekonomi yang baik. Kami Maluku Utara tidak ingin terjadi seperti Nauru yang kedua. Kami tidak ingin sumber daya alam kami habis, karena pada akhirnya akan habis, anggaplah 20 tahun dari sekarang. Dampak lingkungan ketika petani dan nelayan biasanya bisa hidup cukup menjadi petani dan nelayan, faktanya sekarang di daerah lingkar tambang petani dan nelayan tidak bisa maksimal seperti dulu karena dampak lingkungan. Tetapi harapannya nikel bisa menjadi leverage, bisa menjadi digunakan untuk membangun fondasi ekonomi dan diversifikasi ekonomi, diharapkan bisa memberikan jalan jembatan yang layak, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Faktanya setelah nikel sudah berjalan kurang lebih 10-15 tahun, ekonomi kami di Maluku Utara bertumbuh dengan sangat baik, 2 digit, sebagian sejahtera, tetapi kemudian terjadi inflasi yang cukup tinggi di lingkar tambang, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi zero sum. Mereka tetap jalannya tidak terhubung, pendidikan dan kesehatan belum layak dan berkualitas. Jadi permintaan dari kami,
hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar layak saja. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala economy of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan oleh tambang tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Dan berikutnya, next, jika memungkinkan, saya juga baru, jadi mohon maaf jika ada informasi yang salah. Setahu saya, DAU saat ini perhitungannya indikatornya tuh masih daratan, jumlah penduduk, dan bagi kami yang jumlah penduduknya sedikit, luas daratannya sedikit, 70% luas lautan, dan luas lautan itu tidak dipakai sebagai indikator dalam menghitung DAU, maka ya terlihat seperti tadi bahwa DAU kami habis hanya untuk belanja pegawai, tidak ada lagi ruang fiskal untuk melakukan pelayanan dasar atau pembangunan infrastruktur dasar. Next. Dan itu menjadi ketimpangan fiskal antara daerah yang daratan dan kepulauan. Jika memungkinkan untuk indikator luas perairan dimasukkan dalam perhitungan DAU. Next. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 menyebutkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan keadilan fiskal. Dalam hal ini karakter wilayah kita adalah perairan dan kita merasa bahwa keadilan fiskal belum terjadi. Bisa dipercepat, Next. Bu Gubernur? Ya. Bisa dipercepat. Ya. Next. Ya. Dan terakhir adalah DOB Sofifi berdasarkan Prepres tahun 99 kita ditetapkan Sofifi menjadi ibu kota, tetapi kemudian statusnya saat ini masih kelurahan sehingga kemudian ada kehubungan di daerah jika memungkinkan DOB untuk Sofifi. Itu saja, terima kasih.